Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya sekalian, mohon izin di pagi hari ini kami berdiri di sini untuk sedikit sharing. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kita telah masuk di tahun baru Hijriah. Ada yang ikut tadi malam pawai obor Icang? Nah, jadi itu sebuah simbol membawa obor suluh penerang. Ya di tengah kegelapan malam. Ya semoga memang Islam hadir dulu di masa jahiliyah itu menjadi suluh penerang, ya sehingga bisa menjadi penerang tidak hanya di Mekah, Madinah sampai ke seluruh dunia. Ya, salam salam kita kirimkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Ya sekalian, mohon izin, kemarin Ustadz Faisal sudah membahas tentang Muharram. Dan juga sempat disinggung apa yang menjadi alasan kenapa akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an memilih penanggalan tahun baru Islam itu di momentum hijrah. Itu baru terjadi di tahun 17 Hijriah sebenarnya. Jadi karena surat-surat yang datang tidak ada tahunnya, itu kan bingung. Islam sudah semakin luas. Nah, dari berbagai kajian, kemarin juga disampaikan Ustaz Faisal, ada banyak usulan sebenarnya ya. Ada yang mengusulkan kelahiran Nabi, ada yang mengusulkan wafatnya Nabi, ada yang mengusulkan turunnya Al-Quran, sampai akhirnya sepakat di hijrah. Ya, di hijrah. Nah, mari kita lihat, ternyata memang hijrah ini sangat penting, karena di situ tidak sekedar berpindah. Hijrah ini kan artinya berpindah. Pindah dari Mekah ke Madinah. Tidak hanya berpindah secara fisik, tapi juga berpindah secara non-fisik. Dalam arti ada perubahan. Nah nanti mari kita coba lihat. Perubahan yang terjadi, Madinah itu kan awalnya namanya bukan Madinah. Ada yang tahu apa nama Yasrib. Kemudian diubah oleh Rasulullah Madinah Al-Munawwarah. Jadi kota yang penuh cahaya. Nah ini menarik sekalian. Jadi pada saat Rasulullah dan sahabatnya tiba di Madinah, itu tidak sekedar berpindah. Mereka memang melakukan perubahan. Ya, waktu sebelumnya Yasrib itu, Madinah ini penuh konflik. Ya, penuh konflik. Ada dua suku besar. Ada yang tahu ada dua suku besar di Madinah yang selalu berkonflik? Aus dan Khazraj ya, kalau nggak salah. Ada dua suku besar ini. Dan diprovokasi oleh Yahudi. Nah, jadi dua suku besar Arab ini senantiasa berkonflik, diprovokasi oleh Yahudi. Nah, Rasulullah datang, akhirnya terjadi perdamaian. Ya, dibuatlah Piagam Madinah, Rasulullah diangkat sebagai pemimpin. Piagam Madinah mengatur semua ya, baik Islam dan non-Islam. Jadilah kota ini kota yang luar biasa ya, akhirnya bisa memberi cahaya ke seluruh dunia. Nah, tentang perubahan, saya jadi teringat sekalian. Jadi kan kita jargon perubahan ini kan selalu kita dengar. Nah, ada dua jenis perubahan yang mungkin bisa kita jadikan analogi. Sering saya sampaikan di sini. Jadi ada dua makhluk yang itu ada perubahan dalam fase hidupnya, tapi perubahannya sangat berbeda. Ada ular dan ada ulat. Ya, kalau ular, ya dia berubah, tapi hanya ganti kulit. Nah kalau ulat, dia berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah jadi bisa kita bayangkan, kalau misalnya perubahan Rasulullah itu hanya ular, ya dia hanya ganti nama Yasrib menjadi Madinah. Tidak ada perubahan di dalamnya. Tapi bukan itu. Yang terjadi perubahan ala ulat.
Sebelumnya kacau ya, menjijikkan kayak ulat, kita nggak mau pegang, akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah, ya terbang, namanya berubah, sifatnya berubah dan lain sebagainya. Nah, tentu kita ingin bagaimana agar perubahan ini betul-betul tidak hanya ular yang kulitnya saja, tapi juga isinya, karakternya. Nah, saya kemarin buat tulisan yang saya kirim tadi malam ke beberapa media. Ya, saya melihat ya, mencoba merefleksikan kondisi negeri kita. Ya, kita selalu ada perubahan ya, dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Dari Reformasi sudah berapa presiden. Saya mikir, ini perubahan apa yang terjadi ya? Perubahan ular atau ulat? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya rasanya mungkin masih ular ya. Hanya ganti kulit saja, ganti rezim, ganti menteri, ganti presiden, tapi korupsinya masih sama, ya masih sama lah, jadi sifat dalamnya nggak berubah. Nah ini yang menjadi tantangan kita nih. Ini yang menjadi tantangan kita, renungan kita, bagaimana caranya ya? Ini betul-betul bisa berubah ini. Korupsinya masih tetap besar ya, MBG sekarang dibongkar, mungkin nanti Kopdes Merah Putih, mungkin nanti yang lainnya, ya walau alam lah ya. Nah, mari kita lihat sekalian. Saya melihat lebih lanjut, apa sih yang membuat Rasulullah dan para sahabat akhirnya bisa melakukan perubahan besar. Di dalam terminologi Bugis, Bapak Ibu, ada kata yang itu bisa kita renungi. Itu kata deceng, ya. Pernah saya sampaikan di sekolah juga ini. Jadi ada kata deceng, madeceng, mapadeceng. Ada yang tahu ya kalau orang Bugis ya? Jadi deceng, madeceng, mapadeceng. Nah, deceng ini artinya kan kebaikan. Ya, artinya kebaikan bisa juga artinya ilmu. Sering disampaikan lau sapa deceng, pergi mencari ilmu, pergi mencari kebaikan. Mencaji tau madeceng, menjadi orang yang baik. Napa mapadeceng, baru melakukan perbaikan. Nah, tahapan ini kalau kita lihat di dakwah Rasulullah itu terjadi. Terjadi itu. Jadi waktu di Mekah, yaitu kan 13 tahun ya, itu masih individu lah ya. Jadi Rasulullah berdakwah belum terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi, atau kalaupun terang-terangan ya sangat terintimidasi. Tapi dari situ ya muncul orang-orang yang ingin ya belajar tentang kebaikan dan akhirnya menjadi orang-orang yang baik ya. Tadi ini nih, deceng mapa deceng. Mencaji madeceng ya. Nah, setelah mereka hijrah, ini dia sekalian. Dari individu menjadi populasi, hijrah mereka itu menjadi komunitas. Pada saat di komunitas menjadi jamaah, mereka pun akhirnya bisa melakukan perbaikan atau mapadeceng. Nah, ini saya kira yang entah ya di negeri kita kira-kira seperti apa. Rasanya dulu konsep ini sudah dipakai juga oleh tarbiyah-tarbiyah yang dilakukan oleh teman-teman kita di PKS. Bagaimana mereka tarbiyah di kampus, ya di sekolah-sekolah, ingin melahirkan orang-orang yang madeceng dan nanti masuk kemana-mana untuk mapadeceng. Tapi sepertinya tidak semudah itu juga. Ya, tidak semudah itu juga. Ya, kita lihat masih perlu perjuangan lebih lanjut. Dan sekarang saya lihat gerakan-gerakan yang lain juga seperti itu. Ya, ada gerakan-gerakan untuk deceng, madeceng, dan mapadeceng. Nah, tapi yang penting sekalian, pada akhirnya apa? Yang kita tahu ya, 13 tahun kan Rasulullah di Mekah itu membangun tauhid ya, akidah. Nah, ini dulu yang saya kira yang jadi kunci nih. Jadi pada saat itu sudah terbangun dengan kuat, pindah ke Madinah, itu jadi gampang untuk melakukan perbaikan. Nah, sebenarnya kemarin Pak Jokowi sudah pakai juga istilah itu, istilahnya revolusi mental. Yaitu kan sebenarnya bagaimana mengubah cara pandang. Kalau bahasanya Naqib al-Atas, Islamic worldview, ya, memandang dunia ini dengan cara pandang Islam, tauhid. Semua tauhid ya kan hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi mungkin problem kita tauhid ini baru sekedar di kata-kata, belum menghujam ke dalam sanubari. Oke, saya kira itu sekalian yang dapat kami sampaikan. Jadi apa maksud kami menyampaikan ini? Ya mari kita merenung bagaimana agar tahun baru Hijriah ini tidak sekedar berpindah tahun, tapi juga kita bisa melakukan perubahan dalam diri kita, terutama diri kita pribadi, ya terkait
ibadah kita, terkait sholat kita, ya, terkait apapun lah akhlak kita, bisakah berubah menjadi lebih baik? Kita selama ini alhamdulillah sudah rajin sholat berjamaah, apakah bisa kita tingkatkan tidak sekedar sholat berjamaahnya, tapi juga mungkin khusyuknya lebih bagus. Ya, kita selama ini sudah menjadi orang baik mungkin ya, kita bisa tingkatkan tidak sekedar madeceng, tapi juga bisa mapadeceng, ya, melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kemampuan kita. Dan insya Allah kalau itu semua kita lakukan, negeri kita bisa menjadi negeri yang madeceng. Jangan menjadi orang yang makasolang, ya, karena bahaya ini. Nanti negeri kita juga jadi negeri yang masolang. Oke, saya kira itu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan sebagai penutup, di Al-Quran selalu digandengkan ini hijrah. Ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi iman, hijrah, dan jihad. Jadi tidak akan ada hijrah yang esensial tanpa didasari oleh iman, dan tidak ada hijrah yang berdampak tanpa diteruskan dengan jihad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.